banyak sampah yang nggak bisa daur ulang. Karena plastik itu mengurainya lama ya. Kantong kertas itu buat supaya bisa didaur ulang lagi. Kalau walaupun dia terbuang, dia juga bakal hancur sendiri gitu. Oke. Ya, halo. Di sini kita akan membahas pencemaran plastik bagi lingkungan. Sudah banyak orang yang tahu bahwa penggunaan plastik sekali pakai secara berlebihan itu dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Tapi sepertinya belum terlalu banyak orang yang tahu bahwa polusi plastik tersebut berhubungan atau berpengaruh dengan krisis iklim. Menurut data yang ada, produksi plastik itu dapat memproduksi emisi karbon yang cukup tinggi, gitu karena memang pada saat diproduksi plastik itu kan membutuhkan energi terbatas ya, bahan bakar dari energi terbatas seperti batu bara. Dan pada saat proses produksinya pun itu menghasilkan emisi karbon sehingga dapat berkontribusi terhadap pemanasan suhu secara global dan itu kan berpengaruh kepada krisis iklim itu sendiri. Kemudian plastik juga pada saat dipakai kebanyakan hanya satu kali, setelah itu dibuang begitu saja dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau di TPA. Nah, di TPA ini, plastik-plastik yang sudah menjadi sampah itu tidak semuanya bisa didaur ulang gitu. Nah, apabila bisa didaur ulang pun, proses pendaur ulangan plastik tersebut dapat juga menghasilkan emisi karbon. Kemudian apabila plastik itu misalnya dibakar, itu akan juga menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi ketimbang didaur ulang dengan proses tertentu misalnya. Plastik-plastik yang tidak didaur ulang maupun dibakar dan dibiarkan begitu saja misalnya itu akan mencemari lingkungan hidup. Itu akan merusak lingkungan hidup. Karena banyak sekali ditemukan plastik-plastik di lautan ya, menjadi sampah yang berserakan dan itu akhirnya dimakan oleh hewan-hewan laut seperti ikan atau penyu misalnya, dan pada akhirnya ikan-ikan laut itu nantinya akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, artinya ketika dikonsumsi oleh kita secara tidak langsung akan mengkonsumsi plastik dalam bentuk yang mikro atau bisa disebut mikroplastik. Dan itu cukup berbahaya bagi kesehatan manusia secara jangka panjang gitu. Jadi banyak sekali dampak-dampak negatif dari plastik yang mungkin belum terlalu banyak orang yang teredukasi mengenai hal tersebut. Di dalam video ini kita akan coba tanya-tanya sama para petugas minimarket ya, karena sepertinya belum terlalu banyak yang memang mengadakan regulasi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai gitu ya. Dan yang sudah melaksanakan regulasi tersebut yang saya tahu itu kebanyakan baru minimarket dan supermarket. Jadi kita akan tanya-tanya kepada para petugas minimarket, kira-kira menurut mereka apa sih alasan dari larangan plastik itu? Apakah memang banyak yang sudah teredukasi mengenai dampak plastik bagi krisis iklim, atau mungkin justru banyak yang belum teredukasi mengenai hal itu. Jadi simak terus videonya, kita akan coba cari tahu. Halo Mas, dengan siapa? Halo, dengan saya Syahrul. Oh ya Mas Syahrul, ini mau nanya-nanya nih seputar pelarangan plastik. Jadi kan memang beberapa tahun belakangan ini kan di minimarket maupun supermarket gitu ya, udah banyak banget pelarangan penggunaan plastik ya. Iya, betul. Kira-kira menurut Mas Syahrul alasannya kenapa? Alasannya yang saya ketahui untuk sekarang kan banyak juga ya, contohnya kayak di lautan atau juga banyak di tempat sampah kan sekarang penggunanya plastik ya, dan bahan plastik itu kan sekarang kan susah untuk diurai ya. Jadi kalau untuk menurut saya ini dengan penggunaan plastik ini dan pelarangan plastik ini pun sangat bagus ya. Jadi untuk melindungi hewan-hewan yang di laut dan juga hewan-hewan yang ada di darat, karena kan dengan adanya plastik ini kan jadi sumber penyakit atau mungkin ya. Menurut saya untuk penggunaan plastik ini lebih baik segera dihapus lah. Jadi kita untuk bisa diganti dengan dengan tote bag yang berbahan plastik yang justru itu lebih bagus dan juga lebih untuk mengurangi dari bahan-bahan plastik yang ada di bumi ini.
Jadi untuk bisa menyelamatkan hewan-hewan yang ada di bumi ini. Itu sih yang dari pendapat saya sendiri. Oke, terima kasih. Ya, halo. Halo Kak. Dengan teteh siapa? Rika. Teh Rika. Ya, biar nggak ada, mungkin biar nggak banyak sampah plastik aja. Terus dampak konkretnya ya, dampak secara nyatanya yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan polusi plastik itu apa sih? Dampak bagi orang gitu. Ya, menyebabkan banjir mungkin. Menyebabkan banjir, kemudian Banyak sampah yang nggak bisa daur ulang. banyak sampah yang nggak bisa didaur ulang. Nah, apalagi teh yang teteh tahu? Banyak sih. Mungkin lebih ke banyak sampah aja kali Kak. Oke, terima kasih Teh Rika. Ya, sama-sama Kak. Ya, halo, dengan teteh siapa? Firda, Kak. Ya. Pertama emang kita udah dari pemerintahan Kota Bogor ya. Terus ya untuk mengurangi sampah kali ya Ayah. Karena ya programnya juga udah cukup bagus sih, makanya diterusin sampai tahun-tahun berikutnya kayak gitu sih. Plastik itu mengurainya lama ya. Jadi ya lebih baik pakai kertas kayak gitu sih, Kak, paper bag. Dengan siapa namanya? Firda, Kak. Teh Firda. Oke, makasih Teh Firda. Sama-sama. Ya, halo, dengan kakak siapa? Dengan Kak Wildan, Kak. Menurut saya sih pribadi ya, karena sekarang kan menggunakan plastik itu kan mendaur ulang limbah itu kan sangat sangat kotor buat terutama lingkungan atau gimana gitu ya. Nah, kita kan disediainnya itu bukan model plastik kita yang menggunakan ini. Kalau menggunakan plastik aja kayak kita buang sampah gitu banyak limbah gitu ya. Kalau kita menggunakan ini dia bisa berulang kali berulang kali dipakainya gitu. Jadi mengurangi limbah plastik yang ada di daerah masyarakat ini. Oke. Gitu. Terus menurut kakak emang dampak negatifnya plastik yang berlebihan terhadap kehidupan kita sehari-hari itu apa dampaknya? Dampaknya itu ya lingkungan kotor gitu, kayak banyak plastik di mana-mana gitu. Ada pengaruhnya nggak sama iklim mungkin? Ya pengaruh banget sih, terutama kayak banjir gitu ya. Yang tersumbat-sumbat selokan gitu. Kak Wildan, makasih ya untuk jawabannya. Ya, halo, dengan kakak siapa? Nisa. Alasannya kenapa nih? Semua minimarket, supermarket itu dilarang menggunakan plastik sekali pakai lagi. Mungkin karena agar mengurangi sampah plastik supaya nggak ada pencemaran air atau pencemaran lingkungan sekitar kayak gitu. Oke, boleh dijelasin sedikit nggak mengenai pencemaran air itu maksudnya gimana? Kayak misalkan kadang orang-orang kalau misalnya buang sampah plastik tuh sembarangan kayak begitu aja. Nah, jadi agar tidak ada lagi menggunakan plastik, jadi dengan adanya kayak menggunakan kertas itu supaya bisa didaur ulang lagi. Kadang kan orang buang sampah di sungai atau di selokan itu bisa menyebabkan banjir atau enggak bendungan-bendungan besar bisa ngebendung kayak di jalan nanti bakal jadi banjir atau gimana. Nah, jadi makanya kita sebagai karyawan minimarket mengadakan kantong plastik menjadi kantong kertas kayak gitu. Jadi kantong kertas itu buat supaya bisa didaur ulang lagi. Kalau walaupun dia terbuang, dia juga bakal hancur sendiri gitu. Oke. Selain pencemaran air ada lagi nggak Kanisa? Paling itu aja sih, pencemaran air, pencemaran lingkungan sekitar kayak yang bakal menyebabkan banjir atau enggak berantakan kayak di mana-mana berserakan kayak gitu kan bakal nggak enak gitu ya dilihat orang atau dilihat masyarakat kayak gitu. Berarti selain air tadi lebih ke estetika lingkungan juga ya? Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Kanisa, terima kasih ya sudah menjawab. Iya, sama-sama. Ya, oke. Ya, halo, dengan kakak siapa? Saya Sisil. Karena untuk mengurangi limbah sampah ya, plastik itu kan bahaya banget buat pencemaran lingkungan. Bahayanya boleh dijelasin lebih lanjut, bahayanya kenapa tuh? Karena ada penumpukan sampah di sungai, menghambat aliran sungai, itu kan bahaya banget, bisa menyebabkan banjir atau longsor. Ada lagi selain itu bahayanya? Setahu saya sih itu aja, Mas. Jadi yang Kak Sisil tahu hanya pencemaran terkait air ya Kak ya? Betul. Oke, baik Karena kalau gitu. sekarang kan lagi rentan banget ya hujan dan mungkin udah nggak ada juga serapan air yang berkurang ya. Baik, makasih Kak Sisil atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Dari jawaban-jawaban para petugas minimarket, sebetulnya jawabannya sudah cukup bagus. Bahwa banyak masyarakat sudah mulai sadar bahwa memang plastik
sekali pakai itu berdampak negatif bagi lingkungan. Tapi saya berharap masyarakat secara luas akan lebih banyak yang teredukasi mengenai pengaruh dari polusi plastik atau sampah plastik yang berlebihan dengan krisis iklim gitu, karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa proses produksi plastik itu membutuhkan bahan bakar fosil, bahan bakar atau energi terbatas seperti minyak bumi, batu bara, kemudian prosesnya pun akan menghasilkan emisi karbon. Kemudian pada saat limbah plastiknya diolah, itu pun proses daur ulangnya akan juga menghasilkan emisi karbon tambahan. Dan kemudian apabila dibuang atau diabaikan, plastik itu akan lama sekali terurainya di tanah dan itu akan mencemari tanah. Kemudian apabila berakhir di lautan, itu pun akan merusak lingkungan karena akan ikut termakan oleh hewan-hewan di laut, dan pada akhirnya hewan-hewan itu akan kita konsumsi sehingga kita akan mengkonsumsi plastik. Jadi mudah-mudahan kedepannya semakin banyak orang yang teredukasi mengenai bahaya dari penggunaan kantong plastik sekali pakai, sehingga kita semua bisa mengurangi dampak negatifnya terhadap krisis iklim dan terhadap kehidupan kita semua di bumi ini. Jadi terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa di video berikutnya.